Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya semua ada di dalam kasih karunia Tuhan, dan saya percaya semua pasti mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kali ini saya ingin memberikan satu firman, di mana pada beberapa waktu yang kemarin saya sempat merenung. Dan saya menemukan satu perkataan yang berbunyi sedikit lagi, atau tinggal selangkah lagi, atau hampir. Seringkali kata-kata ini tercetus begitu saja di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang ingin berubah, dia katakan, ya hampir berubah, atau sedikit lagi berubah. Atau pada waktu mereka bekerja dan mereka terlihat sudah kelelahan dan mereka katakan sedikit lagi atau hampir selesai. Pada waktu mereka melakukan pertandingan usai dan mereka katakan bahwa sedikit lagi saya menang, hampir saya masuk garis finish. Tahukah kata-kata itu adalah kata-kata di mana sesuatu yang belum tercapai, sesuatu yang sudah lalu, dan kita boleh melihat segala sesuatunya belum mencapai kita menyelesaikan, belum mencapai kita garis finish, dan belum mencapai di mana kata-kata itu sendiri membuat sesuatu penghiburan bagi diri kita. Seringkali kita gunakan itu, ya nggak apa-apalah, hampir sedikit lagi. Dan saya percaya bahwa seseorang yang berlatih begitu kuatnya, seseorang yang melatih dirinya begitu hebatnya, pada waktu dia melakukan pertandingan, pada waktu ia berjalan terus dan belum sampai garis finish, apa yang terjadi? Mereka belum sampai garis finish, mereka terjatuh dan mereka katakan ya udahlah, yang lain masuk ke garis finish. Mereka katakan ya hampir saya masuk, gak apa-apa lah ya, hampir sedikit lagi, tinggal satu langkah lagi. Jadi kalau berkata seperti itu, saya merenungkan apa gunanya sih kita berlari sedemikian rupa, melatih diri sedemikian rupa, tetapi kita nggak masuk di garis finish. Dan kita nggak berani untuk bangkit, kita nggak berani mengambil langkah, akhirnya kita menggagalkan seluruh perjalanan yang sudah dilakukan mungkin dengan air mata kita. Saya percaya bahwa hal ini rupanya yang terjadi kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa pada saat Tuhan memerintahkan Musa untuk dia mengumpulkan 12 suku dan mereka kepala daripada 12 suku untuk mereka melakukan pengintaian. Dan kita percaya dari 12 orang, 10 orang datang dan mereka mulai berbicara. Kalau dalam Bilangan 13 ayat 27 dikatakan begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Bilangan 13, 28 dan 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kalau kita melihat kesalahan, keburukan, dan kelemahan orang adalah pada waktu mereka melihat sesuatu yang mungkin menakutkan mereka,
mereka jadi gentar. Ada banyak orang yang melakukan hal ini. Mereka melihat kegentaran di sana dan kegentaran di sini, dan mereka mulai membuat sesuatu yang menjadi sesuatu kekhawatiran yang dia pegang, ketakutan yang dia pegang, dan kita lihat bahwa segala sesuatu yang sering kita lihat COVID hari ini. Kita lihat apa yang terjadi dengan COVID. Ada banyak kematian, ada banyak yang sakit dan bertambah. Kita mulai gentar. Kalau kita boleh melihat informasi yang jauh yang nanti di depan, setiap negara-negara besar sudah mempersiapkan untuk COVID gelombang kedua. Mereka prepare demikian rupa. Saya berpikir, ya, orang pasti akan ada banyak yang gentar, tambah takut. Bukankah hal ini sama dengan apa yang dialami oleh ke-10 pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk melakukan pengintaian? Kita tahu bahwa ketakutan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 4 mengatakan, kasih Allah itu sempurna. Barang siapa ia takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebab ketakutan mengandung satu hukuman. Jadi ketakutan, setiap siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Dan ingat, ketakutan itu mengandung satu hukuman. Kita percaya bahwa ini yang dialami oleh 10 orang pengintai. Mereka melihat, mereka takut. Lalu di pihak lain adalah orang-orang yang menerima satu perkataan yang disampaikan oleh 10 suku. Apa yang disampaikan yang mereka dengar, itu membuat mereka menjadi lemah, menjadi sedih, kecewa, dan marah. Seringkali kita juga melakukan seperti itu. Kita lebih suka mendengar sesuatu hal yang bukan daripada Tuhan, dan itu membuat kita lemah. Saya kalau ngalamin di dalam perjalanan ini, kalau saya membiarkan telinga saya untuk mendengarkan perkataan orang, saya percaya saya sudah mundur dari hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa saya lebih suka mencondongkan telinga saya kepada Tuhan. Apapun yang diperkatakan orang, apapun yang mau disampaikan orang, toh saya hidup bukan karena perkataan orang. Saya hidup karena perkataan Tuhan. Tetapi justru ini membuat satu contoh bagi kita, di mana kadang-kadang kita melihat berita, bahwa ada berita yang menggemparkan, kita takut. Pada waktu kerusuhan, pada waktu demo, kita mendengar, kita mulai was-was. Ada berapa banyak dari saudara yang takut keluar? Ada berapa banyak orang yang selalu mendekam dan hatinya begitu, jantungnya begitu dak-dikduk. Pada waktu kita melakukan dengan apa yang kita lihat dan kita dengar, membuat kita mundur, sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan adalah kita mendorong segala sesuatu waktu yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Semua firman Tuhan yang kita dengar, kita sedang dorong keluar dari kehidupan kita. Dan kita sendiri mendorong Tuhan untuk keluar dari pikiran kita dengan catatan bahwa kita nggak percaya Tuhan, sekalipun kita mengatakan bahwa kita percaya Tuhan. Apa yang bangsa Israel lakukan ini contoh. Dan seharusnya kita juga mengambil contoh ini menjadi satu pelajaran bagi kehidupan kita. Kesalahan bagi kebanyakan orang adalah pada waktu mereka mendengar firman, mereka hanya sadar sekejap. Tapi sesudah itu mereka kembali lagi melakukan hal-hal yang seperti biasa. Mereka takut, khawatir, ya. Mereka dengar sesuatu, khawatir, ya.
Firman Tuhan mengatakan bukan hanya untuk enak didengar pada waktu saat itu. Pengalaman hidup yang kita lakukan dengan Tuhan bukan hanya bangsa Israel melewati perjalanan mereka bersama dengan Tuhan 40 tahun lamanya. Tapi banyak hal yang mereka lihat, mujizat, keajaiban, semuanya itu mereka buang dan mereka lupakan. Bukankah kita juga sering seperti itu? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di waktu yang lalu, kita baru melewati sesuatu permasalahan hidup. Kita menghadapi lagi masalah yang lain. Bukan pengalaman dengan Tuhan di waktu yang lalu kita pegang untuk jadi bekal menghadapi masalah yang ada di depan. Tapi kita tinggalkan, kita berpikir, ya sudahlah, itu kan ya masa lalu. Masa yang sekarang ya sekarang. Mereka tidak mengingat apa yang Tuhan sanggup lakukan untuk mereka. Kita tidak mengingat dan membawa semua apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita untuk menghadapi masalah yang ada di depan. Saudara yang kekasih, saya mengikut Tuhan sejak dari usia saya masih SD. Umur 5 tahun, saya sakit keras, sakit demam berdarah. Dan tidak ada satu dokter yang mengerti bahwa saya sedang sakit demam berdarah. Karena pada waktu itu tidak ada satu obat yang ditemukan dan dokter belum menemukannya. Sampai hari kritis, saya muntah darah, dari hidung keluar darah, dari telinga keluar darah. Semua darah sudah habis. Ayah ibu saya bawa ke rumah sakit. Karena pada waktu itu mereka juga baru saja mengalami kebangkrutan karena ditipu bangun 24 rumah dan tidak dibayar. Saya percaya ini adalah sesuatu jalan Tuhan. Saya mengalami satu keajaiban, karena pada waktu saya ke sana dokter bilang, sudah bawa pulang saja nih anak sudah mau mati, dibawa kemari. Ayah dan ibu saya hanya mengikuti Tuhan, mendengar sesuatu yang Tuhan sampaikan, dan dia bawa di dalam doa mereka. Saya percaya bukan karena bagusnya kita berdoa, bukan karena susunan kata yang begitu puitis terhadap Tuhan yang Tuhan dengar, tapi dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, mereka mau mengakui Tuhan, apapun bentuk perkataannya, Tuhan jawab. Singkat cerita, saya sembuh. Saya bertumbuh, saya mulai melayani, saya mulai melihat kuasa Tuhan. Wow, luar biasa. Saya mulai bekerja saat di dalam posisi saya di puncak. Tuhan perintahkan keluar, saya negosiasi dengan Tuhan 5 tahun lamanya. Saya memutuskan melangkah keluar. Pada waktu saya keluar dari pekerjaan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya serahkan bukan hanya 100.000% Tuhan, saya serahkan hidup saya Tuhan. Semua cita-cita dan angan-angan saya yang tinggal selangkah lagi, hampir tapi belum, untuk mencapai satu posisi yang tinggi, saya relakan. Saya keluar dan saya bilang, saya nggak mau bermain-main dengan Tuhan. Saya mau full segala sesuatu. Kalau hari ini di dalam pengiringan Tuhan, saya bermain-main dengan Tuhan, betapa bodoh, atau dalam kata orang yang kesel sekali kata, gobloknya saya. Saya buat apa saya keluar mengikuti Tuhan tapi saya bermain-main? Lebih baik saya menolak panggilan Tuhan dan saya menikmati tawaran dunia. Toh sama. Perjalanan hidup yang saya alami itu saya pegang sampai dengan hari ini. Ada banyak suka dan duka dan lebih banyak dukanya.
Tetapi saya bersyukur sama Tuhan karena itu melatih saya untuk saya lebih mendorong diri saya dekat dengan Tuhan. Tapi bangsa Israel, apa yang mereka lewati bersama dengan Tuhan, mereka sia-siakan begitu saja. Pengalaman Tuhan, mujizat Tuhan, ajaib Tuhan, mereka ngalamin pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mereka katakan begitu ada masalah lagi, mereka mulai menggerutu dan mengeluh. Sadarkah terkadang kehidupan kita sama dengan bangsa Israel? Dengan mudahnya dari apa yang kita dengar, dengan mudahnya dari apa yang kita lihat, kita mengeluarkan Tuhan dari pikiran kita. Kita mengeluarkan semua pengalaman hidup dan perjalanan hidup kita yang telah lalu bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan bahwa roh yang ada yang aku taruh di dalam hidupmu itu jauh lebih besar daripada roh yang ada daripada dunia ini. Tetapi sekali lagi, seringkali ada banyak orang yang mengatakan, ya itu kan kelihatan dengan mata. Tapi Tuhan kan gak kelihatan. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Bilangan 13 ayat 33 ini yang disampaikan oleh 10 pengintai. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka memutuskan, menjudge sesuatu di mana orang pasti memandang kami juga begitu. Orang saya aja melihat diri saya aja kecil seperti belalang, pasti orang itu juga melihat saya kecil. Kadang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apalah saya nggak bisa apa-apa. Ya udahlah, saya mau diapain juga. Ya udahlah, saya begini, saya nggak bisa lakukan sesuatu. Toh orang lain pun melihat saya sama loh seperti itu. Saya melihat diri saya aja, aduh kecil. Padahal Tuhan katakan roh yang ada di dalam diri kamu jauh lebih besar. Padahal Tuhan perintahkan mereka nanti melihat, untuk melihat, dan belum masuk, baru melihat. Tapi apa yang mereka melihat, apa yang mereka lihat, mereka sudah gugur di jalan. Belum puas dengan apa yang mereka lihat, yang tadi kabar buruk disampaikan kepada semua orang. Dan mereka juga melakukan sungut-sungut. Dalam kehidupan kita, seringkali kita suka dengan perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan buruk yang kita sampaikan kepada orang dengan menganggap diri kita ini hebat. Tapi tahu nggak, sadar nggak bahwa semua itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kita lihat, mereka melihat dan mereka dengan apa yang mereka pikir, apa yang pendapat mereka sampaikan. Mereka tidak memperkatakan terhadap pandangan Tuhan, terhadap apa yang mereka harus lihat. Tapi mereka melihat dengan apa yang mereka lihat, mereka tidak pedulikan Tuhan, mereka sampaikan kepada yang lain. Dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali kita berbuat seperti itu. Kita juga menjadi pihak yang mendengar, dan mulai di dalam Bilangan 14 ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kita mendengar, kita takut,
Kita kesal, kita sedih, kita marah. Mendengar satu kabar yang memang belum tentu kebenarannya. Mendengar satu kabar, berita yang kita tahu bahwa memang, aduh, kita kan punya Tuhan. Sekalipun kita lihat sesuatunya itu benar dengan mata kepala kita, sulit, sukar, toh kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saat mereka melakukan ini, mereka tidak sadar bahwa hal itu adalah hal yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan mereka. Kita mengerti bahwa Tuhan tidak suka. Tetapi jujur saya katakan dengan teramat sedih, bahwa seringkali kita pun tahu dan kita tetap melakukannya. Saat Yosua dan Kaleb mengatakan, memang ada orang yang mungkin orang-orang raksasa, tapi dikatakan, kalau Tuhan berkenan, pasti kok Tuhan bawa masuk kita. Karena setiap orang yang mendapat perkenanan Tuhanlah yang akan masuk ke dalam negeri itu. Setiap orang yang mengalami perkenanan adalah orang yang akan melangkah menyelesaikan pertandingan dan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita selalu mencari perkenanan orang. Kita selalu mencari pembenaran diri. Tapi tanpa sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan perkenanan kepada kita. Pada saat Yosua mengatakan lagi, tapi kalau tidak, jangan pernah memberontak. Karena ada maksud dan rencana Tuhan yang lain. Saat Yosua dan Kaleb mengatakan seperti itu, lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang masuk di dalam kelompok yang mengiyakan perkataan 10 pengintai. Bilangan 14 ayat 10a. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Dan saya percaya pada waktu mereka melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, kemuliaan Tuhan itu turun, menghalangi mereka untuk melakukan hal itu kepada Yosua dan Kaleb. Saya percaya Yosua dan Kaleb adalah orang yang berani memegang teguh apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Yosua dan Kaleb adalah orang yang kuat dan teguh memegang perkataan Tuhan dan janji Tuhan. Dan apa yang dia sampaikan adalah sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan. Terkadang kita takut untuk mengatakan sesuatu kebenaran tentang Tuhan. Kita lebih memilih untuk menyenangkan orang. Tuhan ajar bahwa kehidupan kita bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Saudara yang terkasih, mungkin terkadang perasaan kita lebih condong ke arah si A, si B, dan kita lebih merasakan sesuatu kalau kita mau ngomong sesuatu tentang DE dan enak. Maka ketika kita semua kumpul, maka perkataan kita akan lebih condong kepada A dan B. Ada satu perasaan ikatan yang tidak enak. Padahal kebenaran firman Tuhan ini harus disampaikan. Itu sebabnya mengapa setiap hamba Tuhan, apa yang dia sampaikan itu harus daripada Tuhan. Kalau perkataannya ini hanya menyenangkan telinga manusia, maka dia akan menjadi satu kelompok di mana orang ini menjadi orang yang nantinya akan terbuang dan tidak mendapatkan perkenanan Allah.
Jangan pernah berpikir bahwa setiap hamba Tuhan pokoknya menyandang satu predikat hamba Tuhan, mereka pasti masuk surga. Belum tentu. Karena yang masuk surga itu bukan yang ngusir setan. Firman Tuhan dalam Matius 7 dikatakan ayat 22 dan 23. Bukan setiap orang yang mengusir setan. Tuhan, pada hari akhir aku ngusir setan loh. Mengatakan, Tuhan, saya ngusir setan loh. Saya nyembuhin orang loh. Tuhan katakan, no, bukan itu. Bukan soal menyembuhkan orang, bukan soal mengusir setan, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengerti, mengenal, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita punya tugas menjadi saksi. Kehidupan kita ini terimpartasi keluar sehingga orang boleh melihat dan mereka merasakan bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Kita nggak bicara pun Tuhan, mereka lihat, wow, Tuhan itu luar biasa ya. Kita harus benar-benar membuat firman itu penuh di dalam diri kita. Coba kita lihat sebentar dalam Bilangan 14 ayat 22 dan 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Sering kita mendengar bahwa Tuhan itu penyayang. Sering kita mendengar bahwa Tuhan itu pengasih dan pengampun. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan itu tidak pernah bermain-main dengan apa yang Dia katakan. Sampai firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak Ibu, kalau hari ini masih ada kesempatan, saudara mengerti bahwa ada waktu di depan ini di mana ada waktu di mana kita harus mengubah segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Ubahlah. Karena waktunya akan tiba di mana tidak ada lagi kesempatan. Jangan melakukan lagi hal yang tidak Tuhan sukai. Jangan pernah mengatakan, saya mengasihi Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau loh Tuhan. Kita nyanyi angkat 2 tangan, kalau bisa kaki kita angkat semuanya. Kita sampaikan, Tuhan aku mengasihi. Saat kita naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus, sambil nangis. Tapi setiap hal yang Tuhan tidak sukai, tetap kita lakukan. Apakah kita benar mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, marilah kita mulai berbeda dengan dunia. Kita mempunyai karakteristik surga. Kita benar-benar mencerminkan jubah di mana kita adalah anak-anak raja. Kita berani berbicara tentang kebenaran. Kita berani berbicara tentang sesuatu yang memang Tuhan yang mau. Kita nggak pernah pilih kasih. Kita tidak pernah enak dengan perasaan dengan orang lain. Kita percaya bahwa Tuhan terus akan lebih lagi memenuhi kehidupan kita dengan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Semua orang yang telah melihat kemuliaan tanda-tanda mujizat yang Tuhan perbuat, mereka dorong Tuhan keluar. Mereka tinggalkan segala sesuatunya. Mereka melihat sesuatu lagi, lakukan lagi dosa dan kejahatan. Mulai lihat sesuatu lagi, mulai menggerutu lagi. Lihat sesuatu lagi, mereka mulai melihat dan mulai memberikan sesuatu statement dalam kehidupannya. Tuhan gak peduli lagi. Jangan lakukan itu. Kalau kita mulai melihat, Alkitab mencatat,
tinggal satu langkah lagi mereka bisa masuk. Tapi kita mengerti bahwa mereka nggak bisa masuk karena Tuhan katakan 10 kali mencobaku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Saudara yang kekasih, hidup ini singkat dan sebentar lagi. Kalau kita boleh melihat keadaan zaman, bukankah memang firman Tuhan mencatat bahwa segala yang jahat bertambah jahat, yang tidak baik bertambah tidak baik. Kita boleh melihat apa yang terjadi di Amerika. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ada banyak orang yang tidak mengerti siapa George Floyd sebenarnya. Kematiannya dipakai untuk segala sesuatu menjadi kerusuhan dan pemberontakan yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Kita lihat siapa Black Lives Matter yang sekarang ini lagi diagungkan di Amerika. Siapa yang support itu semua? Siapa di balik itu semua? Kalau hari ini The New World Order, satu orang tampil ke depan. Malcolm katakan, saya sudah ditunjuk jadi ketua dan pemimpin. Wakilnya Bill Gates dan ada beberapa orang lain. Siapa dia? Kalau saudara katakan nanti kita tunggu sesuatu yang baik, dunia tinggal selangkah lagi. Jangan saudara gugur di jalan. Hanya karena hati kita belum bersih. Karena kita masih pegang sesuatu keyakinan bahwa memang sesuatu yang ada yang kesal segala macam, buang, tinggalkan, murnikan hati kita. Jangan kita berkata-kata sembarangan. Mulai kendalikan lidah kita. Untuk kita juga berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Latih telinga kita untuk mendengar sesuatu yang memang yang perkataan Tuhan. Latih semuanya. Sehingga kehidupan kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau toh kita harus melangkah ke kanan dan ke kiri Tuhan perintahkan, saya percaya bahwa semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua itu mendatangkan sejahtera bagi hidup kita. Saudara yang kekasih, hari ini kita melihat kita tinggal satu langkah lagi. Kejar. Apapun yang kita alami, jangan gugur. Penderitaankah, penganiayaankah, pelecehan, fitnahan. Apa saudara sedang mengalami sesuatu kelihatan terlihat jalan buntu? Jangan gugur. Karena saya percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu ada bagi kita, anak-anaknya. Dunia boleh berubah, tapi ingat, kita punya Tuhan gak berubah dan kita harus tidak berubah. Maka kita harus berani tampil. Seorang pelari yang gugur di jalan tidak dapat meneruskan, maka dia tidak dapat mendapatkan sertifikat selesai. Hari ini, mari kita terus dorong hidup kita untuk kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Dia tidak pernah takut apapun selama dia ada di jalurnya Tuhan. Selama dia hidup di dalam perkenanannya Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan yang bela. Sedikit lagi, selesai semuanya. Mari terus bawa dan dorong hidup kita untuk kita benar-benar mencerminkan kehidupan yang memiliki karakteristik Kristus dan jubah anak-anak raja. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan
Mari kita mau selidiki hati kita. Katakan sama Tuhan, selidiki aku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bangsa Israel melihat apa yang ada di belakang, tapi mereka tidak memegangnya sebagai untuk sesuatu pengalaman hidup yang mereka lihat bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu yang ada di depan. Kita tahu kebaikan Tuhan itu ada bagi kita dan tidak pernah habis kebaikan-kebaikannya bagi kita, bahkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Mari gunakan itu untuk kita berjuang terus, karena kita tetap melihat kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, Engkau lihat setiap keadaan anak-anakmu. Mereka mungkin mengalami kelelahan di dalam perjalanan hidup ini. Mereka mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Mereka mungkin mengalami fitnahan. Mereka mungkin mengalami kekurangan. Mereka mungkin mengalami sesuatu persoalan dalam keluarga. Bapak, biarkan tangan-Mu menopang mereka. Dan biarkan hari ini mereka boleh menyadari bahwa mereka harus bangkit dan mereka terus harus berjalan. Dan mereka terus melupakan semua yang tidak baik, tetapi mereka mengingat kebaikan Tuhan untuk mereka boleh memegangnya, untuk mereka boleh menghadapi sesuatu persoalan yang ada di depan dan jadikan mereka menjadi pemenangnya. Bapa, terima kasih bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan apapun. Tidak pernah kekurangan segala sesuatu yang ada padamu untuk kami. Dan hari ini biarkan segalanya Kau curahkan dan Kau limpahkan, sehingga kami punya kekuatan terus
dan kami terus melangkah. Sekalipun kami harus berbeda dengan dunia, memang Kau yang inginkan seperti itu, kami sanggup melakukannya. Kami harus berbeda dengan dunia. Segala sesuatu yang anak-anak-Mu alami, sakit penyakit atau apapun, tidak pernah menghalangi kasih-Mu tercurah bagi mereka. Biarkan hari ini yang sakit juga Kau sembuhkan, karena darah-Mu mengalir kepada mereka. Karena Engkau mengatakan bahwa Akulah penyembuh, maka hari ini biarkan tangan-Mu menjamah dan mengurapi anak-anak-Mu. Mereka yang sedang mengalami kekhawatiran, mari Roh Kudus Engkau penuhi hatinya. Ada sesuatu dorongan kekuatan yang hebat, dan biarkan mereka boleh berdiri di atas batu karang yang kuat. Dan hari ini juga mereka yang mengalami kekurangan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Biarkan pandangan mereka hanya tertuju kepada-Mu, bukan atas kekurangan mereka, bukan atas kemasalah mereka, tapi pandangan dan telinga mereka hanya tertuju dan terfokus kepada Tuhan. Karena mereka pasti melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan hari ini juga Bapa, hati yang keras, mereka mungkin mengalami kekerasan hati karena mereka terluka. Lembutkan ya Bapa, buat mereka juga boleh melepaskan pengampunan, sehingga pengampunan-Mu kepada mereka itu turun. Biarkan kasih dan berkat-Mu melimpah, perlindungan-Mu, penjagaan dengan malaikat-malaikat-Mu ada bagi anak-anak-Mu. Hamba berterima kasih untuk kasih dan karya-Mu yang hebat. Hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk segala sesuatu yang Kau sanggup lakukan dan kerjakan bagi kami. Sekali lagi, hamba selesai, tapi hamba percaya bahwa firman-Mu ini terus berbicara kepada anak-anak-Mu. Mereka semakin kuat, mereka semakin luar biasa, mereka semakin melihat Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka. Sepanjang hari ini biarkan kasih sukacita dan sejahtera penuh dalam hidup mereka. Bapak terima kasih, Bapak baik, Bapak luar biasa. Biarkan segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, pengagungan itu kembali kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Dan saat ini mari kita buka kedua tangan kita. Engkau lihat setiap tangan yang terbuka, di mana mereka ada. Dan hari ini biarkan segala yang ada pada-Mu Engkau limpahkan dan curahkan dalam hidup mereka. Terimalah, karena segala pemberian Bapa itu adalah yang terbaik. Bawa dalam hidup-Mu, dalam tugas-Mu, dalam pekerjaan-Mu, bawa semuanya. Karena Engkau pasti melihat bahwa semua pemberian Bapa itu indah bagi Engkau. Kembalilah ke tugas-Mu dengan kasih yang penuh, yang tercurah melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Melimpah dalam kehidupan-Mu, yang membuat Engkau sanggup melewati hari karena kasih-Nya cukup bagi Engkau. Dan kembalilah ke tugas-Mu dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memimpin Engkau selalu kepada kebenaran, yang mengajar Engkau, yang membuat Engkau mengerti akan segala sesuatu, bahkan yang memberikan kesanggupan bagi kita semua untuk mengerjakan pekerjaan yang Bapa inginkan. Kita sanggup mengerjakan baik pekerjaan yang ada di dalam dunia maupun pekerjaan yang Bapa perintahkan, semua sempurna sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Roh Kudus menyempurnakan kita di dalam Kristus Yesus, maka kita semuanya sempurna adanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati sama-sama katakan